Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan taufiknya lah sehingga pertemuan ke-25 pada siang hari ini, di mana sebenarnya ini pertemuan ke-26, tapi kemarin kita ada tugas, ya, bukan tatap muka, tapi tugas yang akan menjadi nilai praktek pada pertemuan di bab 3. Jadi yang sudah selesai nanti tinggal diupdate. Oke, baik, saya akan share. Jadi materi kita hari ini bisa dilihat di layarnya masing-masing. Nah, materinya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ya. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, perhatikan. Seperti juga teks lainnya, ya, teks lainnya yang dimaksud teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks anekdot memiliki unsur kebahasaan khas, yaitu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, ya. Yang dimaksud kalimat retoris, kalimat pertanyaan namun tidak membutuhkan jawaban. Apa maksudnya itu, Pak? Oke, sebentar kita bahas. Bertanya tapi tidak membutuhkan jawaban. Oke. Kemudian menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, seperti kemudian, lalu. Kemudian menggunakan kata kerja aksi, ya. Menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Menggunakan kalimat perintah infinitif, sentence. Dan F, menggunakan kalimat seru, khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog. Kan ada dua, anekdot dalam bentuk dialog atau percakapan, dan anekdot dalam bentuk wacana. Kalau dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Nah, di sini kita sudah ada unsur kebahasaan. Yang pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contoh kalimatnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Yang manakah masa lalunya? Ya, ini pada puncak pengadilan. Berarti pada puncak pengadilan itu sudah berlalu, sudah diadili. Jaksa umum menyerang saksi. Kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Contoh, apakah benar, ya, teriak jaksa bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Ya, jawabannya hanya ya atau tidak. Meskipun Pak Jaksa ini sudah tahu bahwa jawabannya nanti adalah ya, karena sudah ditahu sebelumnya. Penggunaan kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya, ini ya kata penghubungnya. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Penggunaan kata kerja. Kata kerja biasa disebut dengan verba. Saksi menatap keluar jendela, seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Ini menatap, verba, mendengar,
verba, ya. Kata kerja aksi, ya, dilakukan. Penggunaan kalimat perintah. Ini sudah sangat jelas, Pak, tolong jawab pertanyaan biasa. Penggunaan kalimat seru, oh, maaf. Nah, di sini kita disuruh, ya. Ini sebenarnya tugas di buku latihan, tapi kita langsung jawab saja yang tertangkap sensitif, ya. Nah, ini kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Seorang warga melapor kemalingan. Berarti ini sudah terjadi. Sudah lewat. Penggunaan kata kerja aksi yang mana? Merekam, melihat. Penggunaan kalimat seru. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Kalimat langsung. Ya, apa kalimat langsungnya? Ya, biasanya kalimat langsung itu gampang ditemukan apabila dalam teks tersebut berbentuk dialog. Ditulis dalam bentuk drama menggunakan kalimat langsung. Ingat, kalau dalam bentuk dialog, setelah pelakunya atau tokohnya, tanda petik, baru huruf besar, dan diakhiri dengan tanda petik. Ini contohnya. Ya, ini contoh dialog, tanda petik, huruf besar kata pertama, dan diakhiri tanda petik. Penggunaan kalimat seru. Udin. Ya, ini. Oke. Nah, kita balik ke buku. Ini tadi yang kita bahas. Nah, untuk pertemuan terakhir, ya, jadi hari apa lagi belajar? Selasa depan. Ya, Selasa depan itu pertemuan terakhir. Setelah itu kita ulangan harian yang ketiga. Ya. Ulangan harian yang ketiga. Namun sebelumnya ada mid semester. Ya, nanti jadi siap-siap saja, ada buku saya siapkan. Ya. Yang penting pernah ikut remedialnya, insya Allah mid semesternya aman. Gampang. Saya tidak mau merepotkan. Oke, kita mereview dulu. Nah, ini buku versi Cooper. Unsur kebahasaan teks anekdot ada dalam bentuk partisipan. Apa itu? Tokohnya. Merupakan cerita singkat, di dalamnya terdapat tokoh atau partisipan sebagai pelaku. Kalau ceritanya dosen, ya dosen dengan Udin. Ceritanya penjual kue atau ibu tua, bapak presiden. Ya, maling yang tertangkap CCTV, ya maling dan pelapor. Kalau yang mau mendapatkan uang, penelpon dan Bapak Anwar. Kalau ini contoh Pak Camat. Latar belakang atau setting. Ya, kalau dosen yang kalau mengajar tidak mau meninggalkan tempatnya, ya latarnya di sebuah universitas. Kalau penjual kue dengan Bapak Presiden, ya di pasar kue. Kalau yang kemalingan, ya di masyarakat. Ya, lihat, jadi latar tempat 3 polisi berkumpul di tepi hutan. Oh, berarti di tepi hutan. Ya, contoh latar waktu pada suatu malam. Wah, ini berarti malam. Ya, latar waktu. Susi bekerja sampai larut malam di kantornya. Latar suasana, setelah itu semua mata dari ketika ayahnya itu tertuju pada calon ayah keempat yang pingsan. Ini diambil dari cerita, ya, yang di atas. Kronologis. Ya, alur kronologis artinya alur bagaimana peristiwa itu terjadi. Ya, rangkaian peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu atau kronologis.
Ya, menggunakan majas ironi. Sebenarnya ini kita sudah bahas, yang dimaksud ironi adalah sindiran. Nah, jadi beberapa pertemuan ini kita selalu menggunakan teks anekdot. Ingat, bedanya teks anekdot dengan humor. Kalau humor hanya membuat kita tertawa atau dalam bentuk hiburan, sedangkan anekdot ada sindiran di dalamnya yang menggunakan majas ironi, yaitu menyampaikan kritik secara halus dengan sindiran, sehingga terdapat majas ironi, sindiran halus. Nah, ini tadi kalimat langsung, baru kita pelajari. Ada kalimat retoris, kalimat yang pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya, misalnya itu, ini mencuri itu melanggar hukum bukan? Ya, jawabannya ya ini melanggar hukum. Variasi kalimat langsung dan tidak langsung. Ini variasinya. Kalau kalimat langsung itu biasanya dalam bentuk dialog. Kalau tidak langsung biasanya dalam bentuk wacana. Konjungsi sudah tadi, penghubung latar waktu. Kata kerja, ya itu tadi yang baru dipelajari juga, melihat, memakai. Kalau ini tukang tempe teriak. Nah, di sini ada dua kata kerja, ada material. Ini kata kerja, ini materialnya tempe. Tukang tempe teriak. Kalau ini kata yang menunjukkan aktivitas, ya, mereka menyesal malah menertawakannya. Nah, ini ada contoh anekdot atau humor. Silahkan nanti dicermati. Saya akan share filenya ini. Ya. Kalimat retoris. Oke. Nah, ini contoh soal. Nanti tolong dipelajari karena ini akan menjadi bahan. Oke, kita lanjut ke video. Nanti ada video juga yang saya share. Ya. Saya kasih contohnya dulu. Videonya itu di mana? Saya share nanti di Classroom. Di Classroom sudah ada. Ya. Di Classroom sudah ada. Kalian tinggal play materi bab 3. Jadi ini ada dua video, nanti silahkan di nonton. Kelihatan tidak videonya? Salam bahasa. Tidak ya? Kelihatan tidak videonya? Halo? Kelihatan, Pak. Ada suaranya tidak? Bahasa Indonesia. Salam Quiver. Hai Quiverian. Ada suaranya? Ada, Pak. Oke. Nah, tolong video ini, karena ini membahas unsur kebahasaan, ada dua videonya. Jumpa lagi tentunya dengan share satu materi keterampilan. Di video ini kita akan belajar. Saya tadi, tapi ini lebih detail dan lebih lengkap contohnya. Ya. Mulai dari struktur. Ada yang menyebutnya abstrak. Lalu boleh juga tidak. Demikian juga koda aksi. Krisis tentunya terdapat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kita mid semester dulu, baru ulangan harian yang ke-3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya. Kalau di Intasari tinggal di mana? Selalu hadir, bagus juga jaringannya.
Minta. Lamparita, Pak. Tahu dari mana berita? Febi Salam, Fitria Nur Husna bisa munculkan videonya, ya. Selama ini gelap terus. Abdi Muntasari saya sudah hafal mukanya. Anugerah juga, Saldi juga, ya. Febi Salam, Fitria, nah, itu Fitria Nur Husna. Febi Salam Mami, kelihatan jempolnya. Oke, tidak kelihatan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, jadi pertemuan terakhir minggu depan untuk bab 3. Setelah itu kita mid semester baru ulangan harian ke-3. Ada pertanyaan? Berapa jumlah soal? Ada. Apa? Kenapa? Ada tadi yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya? Tidak. Oke, tidak ada. Jadi saya juga tidak yang mau memberatkan. Intinya tugas prakteknya untuk bab 3 adalah mencari teks anekdot. Ya, mencari teks anekdot. 1 teks anekdot, 1 teks humor. Kalau sudah ditulis, ya nanti tinggal tunggu update selanjutnya, gampang. Setelah tugas materi terakhir. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan ke-25 secara tatap muka daring saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.